Jadi, nama game ini adalah memberi makan hewan. Problem yang harus diulas pada anak usia dini adalah membedakan jenis makanan yang akan dimakan oleh hewan tertentu, dengan cara dicocokkan antara makanan yang bisa dimakan oleh hewan tersebut dengan jenis hewannya, seperti monyet memakan buah pisang, kucing memakan ikan, kelinci memakan wortel, dan anjing memakan tulang. Cara mempersiapkan alat dan bahannya yaitu yang pertama, semua gambar binatang atau hewan serta makanannya diprint terlebih dahulu sesuai dengan ukurannya. Kemudian gambar hewan tersebut diberi lubang pada mulut setiap hewan, kemudian gambar hewan ditempel pada cup minuman. Sesudah itu, makanan dari hewan-hewan tersebut dimasukkan terlebih dahulu kepada atau di dalam beras yang sudah diwarnain. Sebelumnya, kelompok harus memberi demonstrasi terlebih dahulu pada subjek cara mainnya dan menjelaskan apa saja yang ada di dalam game tersebut. Sesudah kita beri demonstrasi dan subjek sudah mengerti, maka kita akan lanjut pada tahap berikutnya yaitu cara bermain. Jadi, cara bermain di sini terdapat dua. Yang pertama, subjek memasukkan makanan pada mulut hewan dengan menggunakan sumpit yang dibantu oleh kami dari anggota kelompok. Dan kemudian cara yang kedua adalah makanan dari hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam beras yang sudah diwarnai. Kemudian subjek diminta untuk mencari makanan tersebut di dalam beras yang terdapat atau yang sudah kami sebar dan ditutupi oleh beras. Permainan ini diulangi sebanyak 3-4 kali, tergantung dengan jumlah makanan yang ada yang telah disediakan. Lalu, aspek perkembangan anak usia dini yang menjadi fokus optimalisasi dalam permainan ini yaitu aspek kognitif, di mana dalam hal ini kognisi mempunyai arti kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada permainan ini, subjek termasuk ke dalam tahapan pra-operasional karena subjek termasuk kategori usia 2 hingga 7 tahun. Lebih tepatnya, subjek berumur 3 tahun. Nah, dalam hal ini merupakan tahapan kedua dari teori Piaget. Nah, dalam tahapan ini, anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Pemikiran-pemikiran simbolik berjalan melampaui koneksi-koneksi sederhana dari informasi sensorik dan tindakan fisik. Selanjutnya, keterkaitan permainan ini dengan perkembangan anak usia dini adalah anak akan menggunakan kekuatan berpikirnya untuk mengingat makanan apa saja yang dimakan oleh hewan ini. Lalu, kemampuan berpikir untuk menghitung berapa banyak makanan yang telah dimakan oleh masing-masing hewan. Anak akan cenderung mengingat objek-objek dalam permainan ini dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Hal tersebut dapat membantu mempertajam kemampuan mengingat dan berpikir anak. Selain kemampuan berpikir untuk mengingat, permainan ini juga merangsang sensorik dan motorik anak. Karena pada permainan ini, anak belajar mengambil objek makanan menggunakan penjepit, lalu mengambil makanan di antara butiran beras yang dimana hal tersebut dapat merangsang sensorik dan motorik pada anak. Penjepit untuk mengambil objek makanan dapat digunakan untuk merangsang sensorik motorik pada anak. Penjepit dapat membantu melatih koordinasi mata dan tangan, serta memperkuat otot-otot jari. Beras warna-warni memiliki daya yang tarik yang dapat merangsang indera penglihatan dan peraba pada anak. Warna yang mencolok dan dipadukan dengan tekstur beras yang unik bisa membuat anak lebih tertarik untuk mencari objek makanan dengan tangan kosong.